I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siang. Kita mulai ya. Saya akan share screen dulu. Ini materinya adalah tentang algoritma a priori. Ya. Algoritma a priori ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk membuat keputusan ya di sistem pendukung keputusan ya. Biasanya ini nanti melahirkan sebuah aturan ya. Aturan-aturan itu misalnya seperti ini, umpama Anda makan, berarti Anda pasti minum gitu ya. Tapi bisa jadi Anda minum belum tentu makan, itu juga bisa. Tapi kalau makan, ini tanda kutip kita bicara makan ya, nanti buka puasa makan ya, itu kita pasti minum. Jadi memang kita aturannya seperti itu, kira-kira begitu. Tapi bisa jadi kita makan dan minum, belum tentu kita makan buah, nah, seperti itu. Itu aturan-aturan yang nanti dihasilkan dari algoritma a priori. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, pengertian algoritma a priori ini adalah bagian dari sebuah metode associative rule ya. Rule itu aturan ya, yang berfungsi untuk menentukan kombinasi item berdasarkan barang yang dibeli oleh pelanggan. Jenis-jenis aturan asosiasi ini adalah a priori, generalized rule, induction, algoritma Hess-Base. Kita nanti lihat ke sini a priori. A priori itu arahnya ke prioritas, ya kita Indonesiakan aja lebih ke sebuah prioritas. Ini di rule association rule meaning ya. Teknik ini contohnya analisa pembelian di suatu pasar swalayan ya. Mau diketahui berapa pelanggan yang membeli roti bersama susu. Nah, di sini pemilik swalayan pengen menempatkan barangnya. Kira-kira bagaimana ya gitu. Sama orang beli roti dan sebuah susu kaleng gitu ya. Nah, itu dia harus menempatkan berdekatan atau berjauhan gitu. Umpama begitu. Nanti semua dianalisa ternyata produk yang laris adalah roti tawar dan susu kaleng. Maka roti tawar itu ditaruh di depan, susu kaleng taruh di belakang. Tujuannya apa? Orang yang beli roti, dia akan mencari susu, maka dia akan jalan melewati rak-rak yang ada di swalayan itu. Artinya nanti bisa jadi orangnya beli hanya roti dan susu, ternyata oh tambahan lagi nih, tambah creamer, mungkin tambah minuman lain gitu ya, mungkin seperti itu. Ini nanti dibaca saja yang ini, kita lanjut. Penting tidaknya suatu aturan itu dapat diketahui dengan dua parameter. Yang pertama adalah support atau nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database. Kemudian confidence, nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Ya, nilai kepastian, oh kalau orang beli kopi pasti beli gula gitu. Orang beli roti berarti beli susu atau beli mentega, seperti itu kira-kira ya. Kalau penunjang ini kombinasi itemnya ya. Kita akan lihat contohnya, contoh bentuk aturannya. Support 40%, confidence 50%. Jadi anggap saja roti mentega ini supportnya 40% ya. Support tadi adalah apa? Nilai penunjangnya ya. Nilai kepastiannya adalah 50%. Jadi kalau orang beli roti dan mentega itu kemungkinan beli susu itu 50%. Ya. Jadi artinya 50% ini adalah bentuk aturan asosiasi dari algoritma itu. 50% dari transaksi database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut. Aturannya seperti ini nanti, penerjemahnya. Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Ya. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. 40%-nya adalah 40% catatan transaksi. Ini metodologi dasar analisis asosiasinya.
analisa pola frekuensi tinggi. Yang kedua adalah pembentukan aturan asosiatif. Ini pola frekuensi itu yang kemunculan, ya. Jadi itemnya mentega dan roti itu munculnya dibeli berapa kali, gitu ya. Itu di situ, ya. Ada syarat minimumnya. Kalau asosiatifnya adalah syarat minimum confidence. Oke, saya lanjut. Analisa pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support database. Nilai support dalam item diperoleh dengan rumus jumlah transaksi yang mengandung A, mengandung item tersebut. Contoh jumlah transaksi mengandung pembelian roti dibagi total transaksi. Di situ ya. Sedangkan untuk nilai supportnya, nilai support dari item itu di sini support AB itu adalah penjumlahan A dan B. Jadi semua jumlah transaksi yang mengandung A dan B. Jadi yang mengandung A dan B ini N ya. N itu nation apa ini? Dan ya. A dan B itu dibagi jumlah transaksi. Maka supportnya seperti itu. Ya. Contoh ya, kita masih menggunakan analisa pola frekuensi tinggi. Terdapat database dengan transaksi belanja di pasar swalayan sebagai berikut. Ya. Di sini transaksinya ada 10 transaksi. Di sini orang beli susu, teh, gula roti, teh, gula, susu roti, susu, gula roti, teh, gula. Ini transaksinya seperti ini ya. Dari sini nanti kita akan analisa. Ini transaksi sesungguhnya seperti ini, item yang dibeli. Kita akan melihat dalam bentuk representasi dalam bentuk database transaksional. Jadi di transaksi pertama kan dia beli 3, ya, beli 3 item 1, 2, 3. Berarti di database itu masing-masing 1, susu dibeli 1, teh 1, gula 1. Transaksi kedua juga begitu, teh, gula, roti. Berarti di sini teh, gula, roti ya. Di database seperti ini, database transaksional. Bukan hanya 10 tapi sejumlah item barangnya ya. Kalau kita lihat dalam bentuk tabular, jadi transaksi pertama teh, gula sama susu. Transaksi kedua teh, gula sama roti. Transaksi ketiga juga begitu ya. Lebih detailnya seperti ini. Lebih enak format tabular. Lebih jelas gitu ya. Nah, di sini ini teorinya ya. Dia adalah sebuah himpunan transaksi direpresentasikan. I adalah himpunan item yang dijual, teh, gula, kopi, susu. Maka aturan asosiasinya dapat dibentuk jika A maka B. A ini tanda panah B ya. Di mana antecedent A dan konsekuen B merupakan subset dari I dan A dan B merupakan mutual eksklusif, di mana aturan jika A maka B tidak berarti jika B maka A. Definisi di atas tidak berlaku untuk aturan trivial seperti jika bin dan squash maka bin, ya tidak berlaku begini. Orang analisis akan mengambil aturan yang memiliki support atau confidence yang tinggi. Aturan yang kuat adalah aturan yang melebihi kriteria atau support atau confidence minimum. Misal seorang analisis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari 35%. Ini teorinya repot juga sih ya. Enggak apa. Item setnya, ya item setnya mama teh dan gula, berarti item setnya ada 2. Kalau item setnya ada teh, gula, roti, berarti dia ada 3 item. Ya. Sejumlah barang, item itu sejumlah barang. Kalau frekuensi item itu adalah item set yang memiliki frekuensi kemunculan. Oh, teh ini dibeli 2 kali ya, berarti ini muncul 2 kali. Gula 2 kali, kalau roti baru sekali. Yang mentega mana? Berarti belum muncul. Kalau lihat contoh yang dibeli baru 1 dan 2 ya. Jadi yang frekuensi item setnya muncul teh 2, gula 2, roti 1.
Yang lain seperti mentega nggak muncul. Nah ini aturan-aturannya. Ini apa ini? Nilai minimum yang ditentukan ya. Misal nilai minimum yang ditentukan 2, berarti yang masuk adalah teh dan gula. Roti nggak masuk, walaupun dia muncul karena baru 1 kali, dia tidak muncul sebagai frequent item set. Oke, saya lanjut. Contoh ini ya. Di a priori ini kombinasinya tadi, setelah ini data ini diambil dari yang ini tadi, teh gula muncul 5 kali. Kita lihat, cek. Teh sama gula muncul 5 kali enggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti betul ya. Teh gula ini muncul 5 kali. Nah, teh gula 5 kali. Kita lihat yang paling tinggi aja deh. Gula dan susu 4. Benar nggak sih gula dan susu 4? Kita cek di sini. Gula dan susu, berarti gula dan susu ini 1. Gula, ini 2. Ini gula dan susu ini 3. Ini 4 ya. Jadi dalam satu stroke itu muncul gula dan susu. Tidak bisa hanya gula saja, susu nggak muncul, nggak bisa ya. Dalam satu transaksi gitu. Jadi dapat ditentukan jika nilai minimumnya ini apa tadi? Nilai minimum yang ditentukan ya. Ini simbol apa nih? Lingkaran di garis ini ya. Sama dengan 2, maka yang muncul lebih dari 2 itu muncul. Pertama teh dan gula ya. Teh dan gula, ini teh dan gula. Kemudian gula dan kopi. Karena lebih dari 2, gula dan kopi. Kemudian gula dan susu, ini gula dan susu. Kemudian gula dan roti, ini gula dan roti. Kemudian kopi dan susu, ini 3 yang munculnya ya. Kemudian susu dan roti. Berarti yang munculnya cuma 1, 1, 1, 1 ini tidak sebagai calon 2 item set. Ya. Kalau yang muncul 3 item set, jadi kalau tadi kan 2 ya, sekarang batasannya 3. 3 item set ini yang muncul mana ini kombinasinya ya? Teh gula kopi 1, teh gula susu 1, gula susu kopi 2, kopi susu roti 1. Oke, kita cek ya. Teh gula kopi 1 sama, kita cek. Teh gula kopi 1. Oh, berarti di sini. Teh gula kopi 1. Berarti dia tidak bisa. Ada gula, susu, kopi, dia muncul 2. Kita lihat. Gula, susu, kopi. Di mana ada orang beli gula, susu, kopi, berarti ini ya. Gula, susu, kopi, berarti gula, susu, kopi. Ini muncul 2, ya. Karena yang diminta adalah 3 item, maka yang 2 item tadi kita singkirkan. Kita munculkan, oh orang beli 3 item, ini ternyata ada 5 transaksi. Terpilih hanya 1 ini, ya. Untuk 3 item, F3. Kemudian kita hitung rumusnya. Bentar. Maaf, saya lanjutkan ya. Maka kita akan menghitung jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi semua jumlah transaksi yang mengandung A. Ya. Ini kita langsung masuk ke rumusnya saja. Jadi ini jumlah transaksi yang mengandung A dan B kali jumlah mengandung transaksi A. Jadi ini jika membeli, ini dari F3 ya, kita lihat F3-nya dulu. Jika membeli gula, susu, maka akan membeli kopi. Ini ada 2 transaksi dibagi 4. Kita lihat tadi di sini, dia membeli gula dan susu, maka dia akan membeli kopi. Ya, jumlahnya ada 2, ya. Berarti ini 2, oke.
gitu. Kemudian dibagi 4. 4 itu adalah 4 itu apa ya? Yang mengandung ini semua 4. Kemudian jika membeli gula dan kopi, maka akan membeli susu. Gula dan kopi akan membeli susu. Ini perhitungannya begini. Oke. Misal ditentukan nilai konfidensinya minimal 60%, ya. 60%, maka 50% ini nggak masuk, ya. Berarti yang masuk adalah jika orang beli gula kopi, maka dia beli susu. Kalau enggak, jika beli kopi susu, maka dia beli gula. Seperti itu, ini ya. Dua antecedennya begitu. Ini transaksinya, kita lihat transaksinya lagi. Item yang dibeli, ya. Ini sama dengan yang di awal tadi. Calon aturan asosiasi dari F2. Dari F2, jika membeli teh, maka akan membeli gula. Ini pembagiannya bisa berbeda-beda karena tergantung jumlah transaksi yang mengandung. Ini kalau beli teh berarti teh, gitu ya. Jadi kalau di sini ada beli teh berarti ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang beli teh kan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini jika beli teh maka pembaginya 5, ya. Kalau jika membeli gula maka membeli teh 8 itu kita hitung. Benar nggak sih gulanya 8? Gula ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi pembagiannya adalah jumlah yang mengandung itemnya itu. Rumusnya ya. Kita kembali ke rumus. Nah ini. Oh, dia bicara gula ya. Jika dia beli gula, maka dia beli teh. Nah, maka yang mengandung gulanya ini, A-nya tadi ya. Itu. Ini perhitungannya setelah dihitung begini, 100%, 62%, semua ini masuk. Kemudian kita menentukan, dari sini kita bisa bikin aturan. Jadi, back dulu ya. Jadi ini aturannya. Jadi calon aturan asosiasi dari F2. Tergantung, ini calon, tergantung kitanya. Kita mau kemungkinannya berapa persen ini gitu ya. Kalau saya pengennya di atas 70%, maka aturan yang muncul di atas 70%, berarti yang pertama ini 100%, aturan kedua ini beli gula maka beli teh itu 62%, artinya bisa jadi orang beli gula tapi tidak beli teh, karena batas kita 70. Kita harus tentukan batas kita berapa. Oh 70, berarti 75 ini masuk ini. Jika beli kopi, dia akan beli gula, karena kopi doang pahit gitu ya. Ini kita bicara kopi saja ya, tidak kopi mix gitu ya. Enggak. Ini apalagi 50 nggak masuk, ini nggak masuk. Yang ini beli kopi maka beli susu, kemudian ada. Kemudian yang ini beli roti maka beli susu, ini juga ada. Berarti yang lebih dari 70, 1, 2, 3, 4. Ketemu 4. Tergantung kita mau menggunakan berapa persen, tergantung analisis kita. Kalau saya ingin menggunakan 50%, berarti yang 50% masuk. Gitu. Yang tersingkir adalah yang 25%, 37%, itu begitu kira-kira. Ya. Karena saya orangnya sukanya 50-50 Pak, oke 50%. Maka aturannya yang muncul itu, yang hilang adalah yang 37%, 25% hilang. Contoh lain juga begitu, ini kalau orang beli brokoli, green pepper, corn gitu ya, asparagus, squash, dan corn. Corn itu jagung, brokoli ya brokoli, ya, pepper itu apa sih, merica hijau. Corn ya tomat, ya, squash namanya bean, macam-macam ini tomato. Nah, di sini bikin aturan, support 30%, confidence 70%, ya. Asparagus sama bean berapa, ya, asparagus sama squash berapa, bean sama corn, seperti itu kira-kira. Ini kombinasinya, tomat sama bean, brokoli sama green pepper. Kita bikin ininya dulu, item set yang sering muncul,
aturan asosiasinya jika beli bin maka beli tomat. Ini kita harus juga beli tomat maka beli bin, karena ini dua ya. Kita memakai dua ya. Jadi kalau ini asparagus sama bin, jika beli asparagus maka beli bin, gitu kira-kira ya. Oke, tinggal 5 slide. Nah ini setelah dihitung dari data yang ada, ditemukan ini supportnya sekian, confidence-nya sekian, ya. Transaksinya ada 14 gitu. Oh, yang mengandung asparagus dan bin 5. Ini dibagi semua. Kita hitung persentasenya, ya 35, 42 dan sebagainya. Confidence-nya di sini, oke. Nah, bisa jadi nanti hasilnya, lanjut di sini aja. Bisa jadi hasilnya nanti begini. Karena kita menentukan 30% dan confidence-nya 70%, maka yang disupport ini masuk semua ya, lebih dari 30%, tetapi confidence-nya tidak masuk. Ada yang tidak masuk, ini 50%. Ya, kemudian ini juga 50%. Dua ini nggak masuk. Jadi yang masuk hanya 1, 83 ini. Jika beli asparagus, maka beli bin. Saya belum tentu beli beans, dia beli asparagus. Gitu. Karena confidence kita, dia supportnya memenuhi, tetapi confidence-nya nggak memenuhi. Kemudian data item set yang sering muncul juga begini. Ini semua ya, ini lanjutannya. Nah, nanti batasannya mau berapa? Kalau confidence 70 berarti yang 66, 66, 66 itu hilang, atau 40 ini hilang. Nah, hasilnya di sini. Ketemulah jika beli asparagus maka beli bin. Tapi tidak dibalik ya. Karena aturan yang tadi minimalnya kan begini. Jika beli asparagus dia beli bin. Jika beli bin maka beli asparagus. Tapi karena yang bawah ini tidak cocok, 50% ini nggak cocok, maka tidak jadi yang berlaku yang atas. Yang ini. Oke. Jika beli asparagus maka beli bin. Ya. Ini perhitungan di atas ini adalah contoh perhitungan dalam algoritma a priori, yang mana fungsinya untuk menentukan kombinasi item barang seperti yang telah dijelaskan di atas. Jadi apa sih kira-kira umpama yang asparagus dan bin, maka pemilik toko akan menaruh asparagus dan bin itu berjauhan. Anggap saja ini sama-sama dipendingin ya, tempatnya dipendingin semua. Maka dia akan naruh asparagus di depan. Orang pertama masuk itu asparagus dulu, saya beli. Setelah beli, dia akan mencari bin. Oh, bin itu ternyata di sama-sama lemari pendingin, tapi yang sisi sana. Nah, sambil dia jalan, mungkin dia akan melihat, oh kok ada buah jeruk, ada lemon, ada macam-macam. Mungkin dia bisa jadi, untuk tambahan beli ini. Ini strategi dagang gitu kira-kira. Ya, dengan algoritma a priori seperti ini. Jadi ini mahasiswa bisa mengambil skripsi atau nanti bikin sebuah penelitian. Penelitiannya nggak usah jauh-jauh. Contoh di warung makan ya, warung kayak kucingan apa namanya, wedangan itu ya, wedangan apa yang transaksinya tercatat ya, jangan yang asal-asalan. Yang tercatat atau ada struknya. Nah itu kita minta deh datanya dalam satu hari itu apa saja yang dibeli. Indomie rebus, teh hangat, kopi, terus apalagi nih, internet, Indomie campur kornet gitu ya. Itu diambil, dibikin seperti ini ya. Ambil datanya berapa? Tidak usah banyak-banyak. 15 transaksi. Kalau di sini kan 10 transaksi ya, 15 transaksi saja. Ya, 15 transaksi. Kemudian Anda hitung seperti ini. Anda nanti mau bikin aturan, oh kalau orang beli internet Indomie campur kornet, maka dia biasanya beli kentang dan juga beli teh hangat gitu, atau mungkin beli kopi. Nah itu Anda bikin aturan. Nanti yang biasanya ada aturan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 tergantung batas ini ya, confidence atau supportnya itu kira-kira ya. Nah di situ itu sudah jadi skripsi. Jadi contoh adalah pemakaian algoritma a priori untuk menentukan untuk mendukung keputusan pembeli pada
Warmindo, warung Indomie, gitu ya. Itu bisa di situ. Jadi di Warmindo saja Anda bisa bikin skripsi. Tapi hasilnya seperti ini. Anda cukup minta 15 transaksi saja. Anda bisa bikin proposalnya, jalan gitu kira-kira. Ya. Oke, satu lagi ini ada tugas ya. Tugas saya taruh di yang juga ya. Ini sebenarnya contoh, tapi akhirnya saya jadikan tugas saja. Analisa algoritma pembelian 3D hardware. Kalau tadi makanan kita hardware ya, prosesor gitu ya, motherboard, VGA gitu ya. Ini dikasih kode ABC karena ini terlalu panjang ABCD gitu ya. A C D T W I G Z gitu ya. Nah, di sini terjadi transaksi seperti ini. Ini contoh 30 transaksi. Atau Anda mau ini ada transaksi, ada 30 transaksi. Jadi kalau Anda ingin menjadikan SPK ini sebuah skripsi, Anda cukup datang ke Warmindo. Ya, yang satu Warmindo, yang satu mungkin kayak kopi janji jiwa atau apa. Kita minta datanya aja satu hari saja. Data hari itu 30 transaksi. Maka kita akan bisa memilah, oh aturannya begini. Nah, ini dari sini nanti Anda analisa aturan apakah yang hadir di sini. Kalau orang beli prosesor itu biasanya dia beli motherboard, contoh seperti itu. Atau kalau dia beli memori, dia biasanya juga beli hard disk, contoh seperti itu. Oke, saya stop. Oke, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Wah, ini keren ya, tampilannya gini keren ya. Oke deh, saya pikir cukup ya hari ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, atau lewat chat boleh, lewat pakai angkat tangan itu apa, raise hand juga boleh. Tapi kalau nggak ada, akan saya tutup. Baik, saya tutup saja hari ini. Ini mau saya tutup, ada yang masuk ini, Asad Bahi ini. Terus nggak apa-apa deh, kita tunggu 1 menit. Baik ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.